Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Aurel Ragilita. Saya dari S1 Manajemen Perhotelan dengan NIM 2220302102. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang konsep bisnis dari modul 3. Yang pertama ada konsep bisnis. Ide dasar dibalik bisnis atau pernyataan yang menggambarkan jangkauan dan alasan keberadaan ide bisnis tertentu. Untuk memberikan arahan yang berarti bagi proses pengembangan rencana bisnis dan peluncuran perusahaan, proposisi nilai unik dari bisnis Anda dalam konteks pasar yang ramai. Selanjutnya ada prinsip umum peluang usaha dalam dunia bisnis. Peluang wirausaha adalah peluang ekonomi yang tidak terduga dan tidak dihargai karena kenyataan bahwa tidak ada pasar untuk peluang atau wirausaha terus berkembang mengeksploitasinya, yang berarti bahwa ia harus mengembangkan kemampuan untuk mendapatkan sumber daya serta mengatur dan mengeksploitasi peluang. Bagi seorang investor baru, seorang harus mendidik dirinya sendiri sebelum terjun ke pasar modal. Kemudian, investor dari latar belakang bisnis akan mendapatkan hak istimewa dalam hal ini, tetapi orang-orang dengan latar belakang non-bisnis dapat datang ke pasar melalui perkumpulan pengetahuan yang tepat mengetahui mekanisme pasar. Langkah-langkah mengembangkan konsep bisnis itu ada menemukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya, kemudian ada identifikasi target pasar, ketiga mengidentifikasi alasan pengembangan produk, keempat mengembangkan fitur spesial, kemudian yang kelima mengidentifikasi tim manajemen perusahaan. Selanjutnya menemukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Yang pertama, kita harus menyiapkan nama jasa atau produk yang ingin kita luncurkan, atau kemudian kita harus memberikan identifikasi berdasarkan karakteristik, kemudian deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan, harus singkat, jelas, dan memakai kata kunci. Kemudian bentuk paket penjualan identifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan, seperti ingin memasarkan dia dengan penjualan paket atau satuan. Kemudian di sini ada contoh konsep bisnisnya. Identifikasi target pasar. Identifikasi target pasar atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan dapat menikmati produk dan jasa, seperti pemasaran massal, pemasaran tersegmentasi, pemasaran terkonsentrasi, pemasaran mikro. Kemudian ada target pasar lokal. Kita ingin menjual produk kita di distrik, provinsi, nasional, atau internasional. Selanjutnya ada mengidentifikasi target pasar seperti ini. Terus ada identifikasi alasan mengembangkan produk atau manfaat produk dan layanan, seperti ini. Identifikasi alasan mengembangkan produk dan mengembangkan fitur spesialis. Seperti tujuan produk, jasa, dan penggunaan, harus ada kenyamanan, produk belanja, produk khusus, produk yang tidak dipikirkan pembeli, seperti itu. Fitur-fitur utama seperti janji, posisinya, ciri-ciri kepribadian dari produk dan jasa, cerita dan asosiasi. Kemudian ada manfaat dari produk, seperti manfaat kesehatannya seperti apa, manfaat kenyamanan, dan manfaat keamanan. Ada reliabilitas produk dan jasa. Yang kelima ada mengembangkan tim manajemen, seperti personal branding, tim konsultan, diidentifikasi berdasarkan portofolio. Kemudian ada kualifikasi tim, diidentifikasi sesuai kerangka kualitas nasional. Seperti ini contohnya.
Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kekurangannya.